Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa melaksanakan presentasi ujian akhir semester ini dengan sukses dan selalu semangat. Baik, selamat datang di kelompok 3 UAS Bahasa Indonesia dengan judul Revolusi Diksi di Era Digital, Bagaimana Bahasa Gaul Memperkaya atau Mengancam Kosakata Formal. Belum lanjut ke pematerian, alangkah baiknya untuk dari kelompok kami memperkenalkan diri. Nama saya Khairul Mutifaikar dengan NIM 25210021. Perkenalkan, saya Siti Fauziah dengan NIM 25210001. Perkenalkan, nama saya Rizky Putri dengan NIM 25210040. Baik, setelah perkenalan, marilah kita lanjut ke pematerian. Yang pertama, latar belakang dan urgensi. Bahasa Indonesia dan identitas. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai tali pengikat kemajemukan suku, ras, dan kebudayaan sekaligus ditetapkan sebagai bahasa resmi negara. Kedudukan bahasa Indonesia ini wajib terus dipelihara melalui disiplin penggunaan bahasa yang baik dan benar. Disrupsi komunikasi digital, kehadiran platform digital seperti TikTok, Instagram, Twitter, dan WhatsApp melahirkan pergeseran komunikasi yang sangat drastis. Obrolan spontan tanpa proses kurasi ketat memicu evaluasi gaya bahasa baru yang menyebar luas dengan sangat instan. Oke, next yaitu adalah fokus kajian utama. Di antaranya adalah klasifikasi diksi, fungsi interpersonal, dan dampak eksistensial. Yang pertama, klasifikasi diksi. Bagaimana bentuk karakteristik dan pola penyingkatan bahasa gaul yang tersebar luas di internet. Dan fungsi interpersonal, apa fungsi sosial bahasa gaul bagi komunitas digital remaja dalam berinteraksi sehari-hari. Yang terakhir, dampak eksistensial. Apakah tren bahasa gaul ini memperkaya perbendaharaan kata atau justru merusak tatanan bahasa formal? Pada bagian ini, saya akan menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam kajian. Penelitian ini menggunakan studi kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka atau library research. Metode ini dipilih untuk memahami fenomena bahasa dan perilaku komunikasi masyarakat cyber secara lebih mendalam. Data yang digunakan dikumpulkan melalui proses penyeleksian, pengelompokan, dan analisis kritis terhadap berbagai sumber seperti jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA, buku akademik, serta hasil seminar yang kredibel. Adapun sumber pustaka yang kami gunakan berada pada rentang tahun 2021 hingga 2026, sehingga data yang digunakan masih relevan dengan perkembangan bahasa gaul di era digital saat ini. Setelah mengetahui metode kajian yang digunakan, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi ragam bahasa gaul. Klasifikasi ragam bahasa gaul. Klasifikasi ragam bahasa gaul ada 5. Yang pertama, singkatan, yaitu pemendekan kata atau frasa untuk mempermudah komunikasi, contohnya OTW, BTW, dan FYI. Lalu yang kedua ada akronim, yaitu gabungan suku kata atau huruf yang membentuk kata baru, contohnya mager, gabut, dan baper. Lalu yang ketiga ada serapan bahasa asing, yaitu penggunaan kata dari bahasa lain, terutama bahasa Inggris, contohnya seperti healing, relate, dan crash. Lalu yang keempat ada pembalikan atau modifikasi kata, yaitu perubahan bentuk kata agar terdengar unik. Contohnya kuy atau artinya yuk dan ngap artinya bang. Lalu yang kelima ada istilah viral atau kata baru, yaitu kosakata yang muncul karena tren di media sosial. Contohnya seperti spill, flexing, dan salting. Bagian ini menjadi dasar untuk memahami bahwa bahasa gaul memiliki berbagai bentuk yang berkembang di media digital. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa gaul tidak hanya berupa singkatan,
tetapi juga memiliki berbagai variasi yang muncul sesuai perkembangan komunikasi di internet. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana bahasa gaul berkembang di era digital. Pada slide ini dijelaskan mengenai dinamika bahasa digital. Proses pembentukan bahasa gaul di media sosial sangat bervariasi. Anak muda tidak hanya menyikat kata-kata yang sudah ada, tetapi juga aktif menyerap bahasa asing, membalik susunan huruf, bahkan menciptakan metafora baru untuk memberikan apresiasi yang unik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa di media sosial mendorong kecepatan berpikir dan kreativitas masyarakat cyber dalam berkomunikasi secara tertulis. Dari perkembangan tersebut, muncul pertanyaan, apakah bahasa gaul memperkaya kosakata bahasa Indonesia? Jawabannya akan dijelaskan pada slide berikut. Pada slide ini dijelaskan beberapa alasan mengapa bahasa gaul dapat memperkaya kosakata. Yang pertama, bahasa Indonesia terbukti merupakan bahasa yang dinamis, bukan bahasa yang kaku atau mati sehingga mampu mengikuti perkembangan teknologi cyber. Yang kedua, bahasa gaul menjadi wadah ekspresi sosial. Pengguna, khususnya remaja, dapat mencurahkan perasaan, menghemat pengetikan, mempererat keakraban sosial, serta memperkuat kohesi kelompok di dunia digital. Lalu yang ketiga, bahasa gaul juga menambah variasi percakapan, sehingga interaksi informal menjadi lebih beragam dan mempermudah pemahaman lintas budaya global secara instan. Jadi, dari sisi positifnya, bahasa gaul dapat menjadi salah satu bentuk perkembangan bahasa Indonesia di era digital. Meskipun demikian, penggunaan bahasa gaul juga memiliki dampak negatif apabila digunakan secara berlebihan. Lalu di sini saya akan menjelaskan apa sih upaya meningkatkan literasi digital. Nah, dari sikap positif terhadap bahasa itu menanamkan kebanggaan bahasa Indonesia baku sejak dini. Bahasa gaul tidak perlu dilarang, melainkan dikendalikan agar tidak menggeser tatanan bahasa formal yang sah. Nah, remaja juga dilatih untuk bersikap kritis dalam mengadopsi kosakata baru di internet secara bijak. Lalu dalam kesadaran kontekstualnya itu membiasakan remaja menempatkan bahasa gaul sesuai wadahnya. Jika bahasa gaul itu untuk kehangatan komunikasi informasi cyber sehari-hari, sementara bahasa baku patuh penuh saat berada di lingkungan akademis, profesional, dan kenegaraan. Lalu di sini ada sintesis akademis. Nah, penggunaan bahasa gaul itu merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi digital yang sulit dihindari. Namun demikian, pelestarian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional juga tetap harus menjadi prioritas agar identitas kebahasaan bangsa itu tidak mengalami degradasi di tengah arus globalisasi. Menurut Ahmad Ramli dan Hajera tahun 2025. Nah, lalu kesimpulan kajian ini dapat disimpulkan dinamisme atau disiplin itu penyebaran bahasa gaul membuktikan kreativitas tanpa batas generasi muda serta kelenturan adaptif bahasa Indonesia. Namun, kedisiplinan dan sikap asasi terhadap tata bahasa baku juga wajib dijaga agar kualitas literasi akademis tidak merosot. Nah, jalan tengah berdampingannya itu bahasa gaul dan bahasa baku dapat berjalan berdampingan secara harmonis tanpa saling merusak kedudukan masing-masing. Jadi bahasa gaul itu memperkaya keakraban cyber, sedangkan bahasa baku teguh menjaga wibawa intelektual bangsa. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.